Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik kelas 5 hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini setelah libur panjang? Alhamdulillah, senang ibu bahagia. Apa yang dilakukan saat liburan? Jalan-jalan. Jalan-jalan, kemarin tidur. Memang tidur itu enak banget. Bermain. Sekarang setelah libur panjang 2 minggu bertemu lagi dengan Ibu Nurul di mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah materi organ gerak pada hewan dan manusia. Sebelum itu, silakan ketua kelasnya untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, mari teman-teman kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih sudah dipimpin berdoa oleh ketua kelas. Nah, sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Kartini Dwi Hasanah, Hadir Bu. Jazilatun Awali, Hadir Bu. Mbak Dewi, Hadir. dan Mbak Helga. Terima kasih. Hari ini lengkap ya, Ya, Bu. kelas 5. Sekarang sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Ada yang tahu lagu ini judulnya apa? Sorak-sorak gembira. Semuanya sudah bisa ya? Ya. Kita nyanyi bersama-sama dengan lantang dan gembira. Oke Bu. Berdiri nggak Bu? Duduk saja Pak Bapak. Sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Baik, terima kasih. Ada yang tahu makna lagu dari sorak-sorak bergembira ini apa? Tentang kemerdekaan Bu. Ya, betul sekali. Jadi, para pendahulu kita, para pahlawan itu telah memperjuangkan dengan segenap jiwa dan raga untuk merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi, kita sebagai generasi muda tugasnya adalah menjaga kemerdekaan tersebut, mengisi kemerdekaan tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Contohnya seperti apa? Belajar Bu. Ya, betul, belajar. Selanjutnya kita masuk ke materi ya. Nah, di sini ada materi organ gerak pada hewan dan manusia. Sebelumnya ada yang bisa menjelaskan organ gerak itu apa sih? Angkat tangan. Belum ada yang tahu ya? Belum. Oke. Nah, pada dasarnya hewan dan manusia itu memiliki organ gerak yang sama.
Nah, di organ gerak itu terbagi menjadi dua, yaitu organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Nah, organ gerak pasif ini adalah yang berbentuk kerangka, yaitu tulang. Di manusia maupun di hewan vertebrata itu pasti memiliki tulang. Nah, tapi tulang itu kenapa disebut sebagai organ gerak yang pasif? Karena tulang tidak akan bisa bergerak tanpa bantuan organ gerak aktif, yaitu otot. Nah, jadi kerja tulang dan kerja otot itu bersamaan untuk bisa menggerakkan tubuh manusia dan tubuh hewan vertebrata atau bertulang belakang, seperti itu. Kalau punya tulang aja, nggak punya otot, nggak bisa bergerak. Tapi kalau ada otot aja, nggak ada tulang, maka nggak akan berbentuk, tubuhnya tidak akan berbentuk seperti hewan avertebrata. Seperti itu. Iya. Nah, selanjutnya fungsi rangka manusia. Apa sih fungsinya rangka manusia? Kita sebagai manusia yaitu yang pertama sebagai alat gerak pasif tentunya. Yang kedua sebagai tempat melekatnya otot. Jadi otot itu tempatnya melekat di tulang-tulang kita, seperti itu. Yang ketiga sebagai pembentuk tubuh. Nah, bagaimana bentuk tubuh seseorang itu dipengaruhi oleh bentuk tulangnya. Jadi seperti hewan juga, bagaimana bentuk hewan ya seperti itu, bentuk tulang di dalam kerangkanya gitu. Seperti hewan sapi, hewan kucing, hewan gajah, ada ciri-ciri tersendiri yang membedakan dari bentuk tulang. Akhirnya setelah diselimuti oleh daging dan kulit, maka terbentuklah hewan gajah, terbentuklah hewan kucing dan lain sebagainya. Yang keempat sebagai tempat terbentuknya sel darah merah. Jadi sel darah merah itu terbentuk di dalam tulang. Kalau di manusia itu ada di tulang lengan, di tulang kaki, tulang betis, seperti itu di dalamnya. Kalau hewan biasanya yang suka makan bakso tetelan itu di dalamnya biasanya kan kalau tulang-tulang yang untuk tetelan itu, nah di dalamnya sumsum itu tempat terbentuknya sel darah merah, seperti itu. Sekarang kita berlatih. Di situ ada perintah, perhatikan lembar jawaban yang diberikan oleh ibu guru ya. Buat kelompok dengan teman 2-3 orang tiap kelompok. Berdiskusilah dengan kelompokmu untuk mengerjakan lembar yang diberikan oleh ibu guru. Sudah mengerti semua? Ngerti Bu. Oke. Baik, anak-anak perhatikan. Di sini ada lembar kerja siswa yang sudah disiapkan oleh Bu Nurul. Nah, di sini terlihat ya ada gambar hewan-hewan di sini ya. Terlihat Bu. Nah, di dalam lembar kerja ini ada kolom alat gerak dan fungsi. Nah, tugas kalian dengan kelompok kalian adalah misalnya nomor 1, ini hewan apa? Cumi-cumi Bu. Cumi-cumi atau gurita ya? Iya. Ya. Nah, di sini diisi alat geraknya itu apa? Mereka bergerak dengan apa kalau gurita? Pakai tangannya. Dengan tentakel. Ya, tangannya gurita itu namanya tentakel. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk bergerak ke sana kemari atau untuk berjalan. Seperti itu ya. Sudah paham semua? Paham Bu. Baik. Oke, baik. Sekarang Ibu Nurul bagikan lembar kerja kelompok masing-masing. Silakan dikerjakan ya. Siap Bu. Burung, yo kaki to. Kaki. Cek bertengger ya. Apa ya? Sayap dan kaki. Oke, semua sudah mengerjakan? Sudah percaya diri dengan jawabannya masing-masing ya? Percaya. Selanjutnya, karena Bu Nurul ingin tahu bagaimana hasil kerja kelompok kalian, maka setelah ini per kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan ya. Siap. Oke. Kelompok 1 atau kelompok 2 dulu? Oke. Kelompok 2 silahkan maju untuk mempresentasikan hasil kelompoknya ya. Oke, yang kedua ada katanya warnanya hijau, bagus sekali. Iya. Nggak kayak kata di rumah saya Bu. Warnanya apa? Itu. Kebanyakan main di lumpur ya katanya di rumahnya Mbak Hilda. Lanjut, silakan. Alat geraknya ada kaki. Iya. Terus fungsinya untuk berjalan atau berpindah tempat. Iya. Lalu yang ketiga ada burung. Ini burung apa Bu? Itu burung lovebird. Wih. Ya. Biasanya dipelihara oleh orang-orang. Oh, yang bisa berbunyi Iya. itu ya. Iya.
alat geraknya kaki dan sayap. Terus Oke. fungsinya untuk terbang atau berpindah tempat. Selanjutnya. Lalu yang keempat ada gambar ayam. Di sini ayam mempunyai 2 kaki, fungsinya untuk berjalan dan berpindah tempat. Lalu ada buaya. Buaya berkaki 4, terus fungsinya untuk berjalan. Dan yang terakhir ada ikan. Ikan itu organ geraknya sirip dan fungsinya untuk berenang dan berpindah tempat. Oke. Sekian dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Hore, tepuk tangan sendiri. Ya, silakan duduk. Terima kasih Bu. Oh, langsung aja. Saya mau satu ya Bu. Ya, sip. Iya Mbak. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Baik, langsung saja kami akan presentasikan hasil diskusi kami berdua, yaitu gini ya. Ya. Yang pertama yaitu cumi-cumi atau gurita, alat geraknya yaitu tentakel, fungsinya untuk berjalan. Terus yang kedua yaitu hewan katak, alat geraknya kaki dan tangan untuk melompat dan berenang. Oke. Terus nomor 3 yaitu apa tadi, burung apa Bu? Ya, burung lovebird. Ya, burung lovebird. Alat geraknya sayap dan kaki, yaitu untuk bertengger di pohon. Untuk yang nomor 4, ayam. Ayam ini alat geraknya kaki. Terus fungsinya untuk berjalan dan berlari. Oke. Terus yang kelima ada buaya. Buaya ini alat geraknya kaki dan tangan. Ya. 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 Terus fungsinya untuk berjalan dan merayap. Oke. Terus. Terus yang terakhir yaitu ikan. Ikan ini alat geraknya yaitu sirip. Terus fungsinya untuk berenang. Sudah Ibu? Oke, sudah. Sudah. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terima kasih. Ya. Nah, setelah dipresentasikan hasil kelompok, sekarang Ibu akan mereview ya, Siap, Bu. benar dan salah atau tepat dan kurang tepat tentang apa-apa yang dikerjakan oleh siswa kelas 5. Nah, dari kelompok 1 tadi, hewan kata ini fungsinya berpindah tempat. Nah, selain untuk berpindah tempat, ciri khusus dari kata adalah dia kalau berpindah tempat caranya gimana? Melompat. Nah, jadi kaki kata itu berfungsi untuk berpindah tempat, yaitu dengan cara melompat. Lalu di sini ada buaya dengan 4 kaki, betul ya? Buaya kakinya ada 4. Iya. Ya. Untuk berjalan, betul. Lalu ayam ada 2 kaki untuk berjalan dan berpindah tempat. Sebenarnya di ayam ini itu ada 2 alat gerak, yaitu kaki dan sayap. Nah, sayap ini, ayam ini, sayap dari ayam ini itu bisa digunakan untuk terbang sekali waktu, tapi tidak sesering burung ya, seperti itu. Selanjutnya dari kelompok 2, ini kata memiliki kaki dan tangan. Nah, sebenarnya yang memiliki tangan itu hewan manusia dan hewan seperti gorila dan lain sebagainya. Kalau kata ini hanya memiliki kaki, tetapi kakinya ada 4, seperti itu ya. Lalu untuk melompat, betul. Buaya kaki dan tangan, sebenarnya depan itu juga kaki, tapi kaki depan kalau untuk hewan ya sebutannya. Itu untuk merayap atau berjalan pindah tempat, betul. Nah, yang harus diketahui bahwa ada fun fact di sini, buaya itu sebenarnya tidak hanya dengan kaki dan tangan, tetapi mereka bergerak juga menggunakan otot perut. Nah, seperti itu. Seperti hewan-hewan melata yang lainnya, seperti ular, komodo, dan reptil-reptil yang lainnya itu, mereka bergerak juga dengan menggunakan otot perut. Seperti itu. Iya, pantesan kencang larinya, betul. Nah, sudah paham semua ya? Sudah Ibu. Oke, selanjutnya di sini ada materi tentang ide pokok. Dalam satu paragraf itu terdapat 3 jenis kalimat, antara lain
gagasan utama atau ide pokok, yang kedua kalimat utama, dan yang ketiga kalimat pendukung atau kalimat pengembang. Sebenarnya yang gagasan utama atau ide pokok itu tersirat atau tidak tertulis. Tapi kalau kalimat utama itu tertulis di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Kalimat pendukung atau kalimat pengembang itu selain daripada kalimat utama. Seperti itu ya. Nah, sekarang Bu Nurul punya lembar jawaban yang kedua, yang ini nanti dikerjakan berkelompok di rumah ya. Boleh mengerjakannya setelah pulang ngaji atau saat les malam hari. Nah, besok kita ketemu lagi lalu kita membahas ini. Di sini ada lembar kerja siswa juga tentang bacaan organ gerak manusia dan hewan. Ya, nanti dibaca dengan seksama, dipahami. Lalu pada lembar kedua, di sini ada kolom tentang paragraf, gagasan utama, kalimat utama, dan kalimat pendukung. Nah, di sini ditulis dalam paragraf pertama gagasan utamanya apa, kalimat utamanya apa, dan kalimat pendukungnya apa. Seperti itu. Bacaannya ya Bu. Iya, seperti itu. Sudah paham ya anak-anak? Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini yang sangat menyenangkan dan mengesankan. Semoga ilmu-ilmu yang Ibu berikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak di kehidupan kelak. Amin. Nah, mohon maaf apabila Ibu Guru ada salah kata dan salah perbuatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.